اللهم صل على حبيب نبي الشفيع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di Majelis Bentala Syuhada edisi yang kesekian kalinya. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Alhamdulillah sekarang Mas Randi sudah membersamai kita di MBS kali ini. MBS kali ini bertemakan pemikiran politik Cak Nur, masyarakat madani, vis-a-vis civil society. Seperti kita ketahui bahwa Cak Nur sendiri merupakan seorang tokoh besar Islam di Indonesia, yang mana beliau pernah menjadi Ketua Umum PBHMI di tahun 66-69 dan 69 sampai 71. Nah, baiklah. Berhubung Kang Randi sudah, sebelumnya saya ingin memaparkan profil Mas Randi dulu. Nama beliau adalah Randi Muhariman. Beliau lulus di tahun 2009 di jurusan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan kemudian melanjutkan S2-nya juga di DPP bertanggal ijazah 2016. Baiklah, langsung saja kita mulai kepada Mas Randi Muhariman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada moderator di Majelis Bentala Syuhada ini. Kita malam ini akan membahas sebagaimana yang disampaikan barusan tentang pemikiran Nurholis Majid, Civil Society dan Oke, saya ulangi ya. Hari ini kita akan membahas terkait pemikiran Nurholis Majid terkait civil society dan masyarakat madani. Oke, suara saya jelas? Jelas, Kang? Jelas ya, baik. Ini ditempel aja mic-nya biar jelas. Nah, nanti akan saya coba tampilkan PowerPoint untuk mengantarkan materi kita di malam hari ini. Saya akan mulai dengan satu informasi bahwa apa yang akan saya sampaikan ini didasari atas kajian dalam tesis saya. Jadi tesis saya di 2016 itu membahas tentang pemikiran Nurholis Majid. Yang saya gunakan sebagai metode untuk melakukan analisis terhadap pemikiran Nurholis Majid adalah metodenya Norman Fairclough tentang analisis wacana kritis. Bentar, saya coba di-share.
Nah, sudah muncul. Oke, ini adalah metode dan teori yang saya pergunakan untuk membahas pemikirannya Nurholis Majid. Yang warna jingga ini menggunakan teori lainnya. Jadi teori Norman Fairclough-nya dia juga secara kebahasaan menggunakan teori bahasa dari Michael Halliday. Kemudian secara filosofis teori sosial yang menjadi landasan bagi analisis wacana Norman Fairclough itu lebih ke konstruksionisme. Jadi dia melihat bahwa praktik sosial itu terhubung erat dengan wacana, di mana wacana itu sendiri dia dipengaruhi dan mempengaruhi praktik sosial. Nah, jadi ada beberapa varian terkait dengan teori wacana ini. Norman Fairclough ini termasuk yang dia posisinya di tengah-tengah. Jadi ada keseimbangan antara wacana dengan dengan praktik sosial. Di teori yang lain, misalkan teori yang diutarakan oleh Laclos-Moffat, praktik sosial itu sebenarnya secara substansi tidak ada, yang ada hanyalah wacana. Kebalik, wacana itu secara begitu. Sedangkan menurut Foucault, wacana itu tidak ada, yang ada hanyalah praktik sosial. Nah, analisis wacana kritis dari Norman Fairclough ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana hubungan antara praktik sosial dengan wacana itu saling mempengaruhi. Dengan demikian kita bisa menganalisis bagaimana pengaruh dari wacana itu terhadap perubahan sosial. Nah, oleh karena itu di rumusan masalah dalam tesis saya waktu itu di tahun 2016, pertanyaannya seperti ini. Apa dan bagaimana relasi kuasa dan pengaruh dari dan kepada wacana masyarakat Madani Nurholis Majid dan perubahan politik di Indonesia? Jadi sebagaimana dalam teori analisis wacana kritis Norman Fairclough, yang dilihat bukan hanya aspek teks, tapi juga aspek konteks. Norman Fairclough memberikan satu metode bagaimana kita bisa satu sisi memahami teksnya, tapi satu sisi juga memahami teks itu sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dengan praktik sosial. Nah, sebelum masuk ke pembahasan di analisis kebahasaan, saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu. Saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu melalui slide ini. Nah, jadi civil society itu apa? Ini adalah makna civil society di dalam pandangan atau ideologi liberal di dalam ilmu politik. Jadi ada 5 makna pemahaman atau konsep civil society ini. Yang pertama, dia bermakna asosiasi yang otonom terhadap negara. Nah, makna ini adalah makna yang umum, makna yang lebih mudah
menjadi common sense yang dipahami oleh publik. Jadi civil society itu misalkan NU, Muhammadiyah, kemudian yayasan-yayasan dan seterusnya. Dia otonom terhadap negara. Yang kedua, civil society itu bukan organisasi atau bukan asosiasi, tapi dia ruang publik. Civil society mengandaikan adanya ruang publik yang bebas, ruang publik yang bebas. Jadi ruang publik yang bebas itu di mana komunikasi berjalan secara setara, komunikasi bisa terjadi tanpa tekanan. Nah, makna yang ketiga, civil society adalah satu keadaan di mana persamaan individu diakui. Jadi tiap-tiap orang bisa berpendapat, bisa berkumpul, dan seterusnya. Yang keempat, makna dari civil society adalah tanpa kekerasan. Dan makna yang kelima, civil society adalah civility atau nilai-nilai sivil atau nilai-nilai keadaban yang melandasi semua itu. Nah, karena itu civil society dia sering disebut sebagai rumah bagi demokrasi. Karena secara substansi demokrasi itu hanya bisa hadir kalau ada civil society di tempat tersebut. Nah, oleh karena itu sulit bagi kita untuk membayangkan, memisahkan gagasan civil society ini dari demokrasi. Ketika kita berbicara civil society, maka kita akan berbicara juga tentang demokrasi. Nah, dalam gagasan yang lain, dalam gagasan sosialis, ideologi sosialis, civil society ini dia dibedakan dengan political society. Kalau menurut tradisi atau ideologi liberal, civil society ini maknanya ini. Tetapi dalam misalkan gagasannya Gramsci tentang civil society, Gramsci justru melihat civil society itu sebagai tempat berlakunya hegemoni dari political society. Nah, jadi dalam pandangan Gramsci justru civil society ini bukan ini. Tapi civil society itu tempat di mana hegemoni itu eksis. Nah, tapi yang biasa kita pahami dan nanti yang dipahami oleh Nurholis Majid, civil society itu bermakna dari tradisi liberal. Nah, ini pengantar terhadap gagasan civil society. Nah, sekarang kita kembali lagi ke metode. Oke. Nah, jadi dalam metode yang saya pergunakan untuk melihat bagaimana analisis wacana terhadap Nurholis Majid, secara kebahasaan dengan menggunakan teori bahasa fungsional dari Michael Halliday, maka setidaknya ada 2 bagian yang saya teliti. Yang pertama adalah tatanan wacana. Tatanan wacana adalah satu wacana yang kokoh, yang mana makna-makna yang lain itu bisa dipahami sebagai sebuah sistem. Nah, tatanan wacana ini terbagi menjadi 2, tatanan wacana dan kemudian aliran.
Oke, secara detail tidak akan saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah peristiwa komunikatif. Peristiwa komunikatif ini sebenarnya dia terbagi kepada konsumsi, distribusi, dan kemudian produksi, distribusi, dan kemudian konsumsi. Nah, untuk yang distribusi dan konsumsi nanti dianalisis di non kebahasaan atau analisis makro sosiologis praktik sosial. Nah, yang produksi dia ada kajian di teks. Teks ini ada metafungsi dari teks, struktur, dan tekstur teks. Struktur, metafungsi, dan tekstur teks ini intinya melihat hubungan di antara teks, di antara kata-kata atau di antara konsep-konsep yang ada di dalam teks. Sikatnya begitu. Kemudian peristiwa komunikatif yang kedua adalah praktik kewacanaan. Praktik kewacanaan ini adalah konteks situasi susunan kontekstual, produksi dan pengkonsumsian teks. Jadi di dalam praktik kewacanaan ini dilihat analisis sosial di mana teks itu disusun. Nah, yang kemudian yang ketiga dari peristiwa komunikatif itu praktik sosial. Ya, ini konteks budaya dan kemudian kesimpulan. Oke. Nanti kalau ada yang bertanya tentang metode bisa didiskusi. Kita masuk ke analisis kebahasaan. Nah, jadi saya menggunakan dua teks dari tulisan Nurholis Majid yang ditulis di tahun 96. Jadi 96 itu 2 tahun sebelum 98, sebelum reformasi. Dari dua teks ini saya teliti dan kemudian melahirkan satu kesimpulan, temuan analisis kebahasaan. Nah, ini yang pertama dan kemudian ini yang kedua nanti akan dijelaskan. Nah, yang pertama dari kedua teks yang ditulis oleh Nurholis Majid yang di dalamnya Nurholis Majid berbicara tentang civil society. Nurholis Majid sebenarnya pertama kali dia sedang membicarakan globalisasi. Jadi Nurholis Majid menyampaikan bahwa di dunia ini pada saat itu tahun 96 sedang terjadi sebuah perubahan. Sebuah perubahan yang mana perubahan itu akan berdampak terhadap seluruh negara-negara. Ketika Nurholis Majid menjelaskan globalisasi, kemudian Nurholis Majid menghubungkan globalisasi tersebut dengan ketahanan bangsa. Argumen yang disampaikan oleh Nurholis Majid, ketika dunia berubah dan semua negara berubah, maka pertanyaannya, apakah bangsa kita bisa berubah? Apakah bangsa kita bisa bertahan dalam perubahan globalisasi tersebut? Nah, untuk memastikan ketahanan bangsa dalam globalisasi yang sedang terjadi itu, Nurholis Majid kemudian menyampaikan solusinya yaitu reformasi sosial politik. Reformasi sosial politik ini maknanya adalah proses demokrasi dan demokratisasi. Nah, untuk menghadirkan demokrasi dan demokratisasi, maka Nurholis Majid mengatakan harus adanya masyarakat madani. Masyarakat madani yang dimaknai oleh Nurholis Majid ini sebenarnya
sinonim dengan civil society. Atau makna yang sebenarnya adalah civil society. Nah, nanti akan saya jelaskan perbedaan masyarakat madani dengan civil society. Tetapi dalam pemahaman Nurholis Majid, masyarakat madani itu dari analisis kebahasaan sebenarnya merujuk kepada civil society. Jadi yang dibayangkan oleh Nurholis Majid sebagai masyarakat madani itu sebenarnya adalah civil society. Nah, civil society ini dilandasi oleh keadaban atau civility. Dan civility ini yang dimaksud dan yang paling penting adalah toleransi dan pluralisme. Nah, maka nanti dalam hal ini maka Nurholis Majid konsisten ketika gagasan pluralismenya adalah pluralisme agama. Kenapa? Karena makna toleransi yang dikehendaki oleh Nurholis Majid adalah satu penerimaan bahwa mungkin tidak ada jawaban yang benar atas segala sesuatu. Gitu. Jadi kebenaran itu tidak selalu ada sebagai sebuah jawaban bagi setiap persoalan. Nah, kemudian analisis kebahasaan yang kedua dari teori yang tadi terkait dengan tatanan wacana. Dalam teks Nurholis Majid sebenarnya ada 3 tatanan wacana terpenting yang disuguhkan di dalam teks Nurholis Majid sehingga memberikan satu kesimpulan yang meyakinkan bagi pembaca untuk menerima gagasan Nurholis Majid. Yang pertama adalah Nurholis Majid berbicara tentang Orde Baru. Nah, ketika Nurholis Majid berbicara Orde Baru ini, maka tatanan wacana di dalam Orde Baru itu ada 3 ini. Modernisasi, pembangunan, kemudian Pancasila. Yang kedua, tatanan bahasa, tatanan wacana yang ada di dalam teks Nurholis Majid adalah keadaan atau kondisi pasca Perang Dingin. Nah, gagasan civil society dalam hal ini kemudian hadir. Nah, yang tersembunyi dari teks Nurholis Majid tetapi kemudian itu sebenarnya eksis sebagai sebuah tatanan wacana adalah gagasan The End of History and The Last Man yang menegaskan bahwa kemenangan demokrasi liberal dan kemudian benturan peradaban. Nah, yang ketiga, tatanan wacana adalah Mujtama Madani yang dibawa oleh Anwar Ibrahim pada tahun 1995 yang waktu itu populer di kalangan kelas menengah Islam waktu itu yang ada di IJMI terutama dan menjadi penyokong kekuasaan Orde Baru pada waktu itu. Dan Nurholis Majid menjadi bagian dari IJMI itu. Nah, gagasan dari tatanan wacana Mujtama Madani ini yang dibawa ke Indonesia dipopulerkan oleh Anwar Ibrahim ini setidaknya dibedakan menjadi 2 terkait Islamisasi ilmu dan kemudian Mujtama Madani. Nah, lalu bagaimana analisis makronya dari konteks sosial budaya? Nah, sebagaimana dari gagasan Norman Fairclough terkait dengan analisis wacana kritis yang didasari atas gagasan hegemoni Gramsci, maka saya coba menjelaskan proses kewacanaan dari Nurholis Majid itu dalam cara pandang hegemoni Gramsci. Jadi kata Gramsci, perubahan itu sebenarnya bukan hanya karena ekonomi, bukan hanya karena pimpinan politik, tapi juga karena pimpinan intelektual. Nah, pimpinan intelektual ini justru berperan penting untuk memastikan hegemoni.
hegemoni itu adalah satu kekuasaan yang terkait dengan persetujuan, konsensus terhadap satu pengetahuan. Karena itulah posisi dari pemimpin intelektual itu di dalam kuasa hegemoni lebih penting daripada posisi pemimpin politik. Nah, dalam teori Gramsci disebutkan bahwa intelektual itu sebenarnya ada yang mendukung terhadap hegemoni dan ada yang mendukung terhadap kontra dari hegemoni itu. Dalam hal ini, posisi Nurhalis Majid adalah sebagai intelektual organis hegemoni. Nah, ini istilahnya memang khusus dari Gramsci, saya lewat saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, temuan pentingnya adalah wacana masyarakat madani atau civil society berfungsi untuk membuat persetujuan dari common sense. Jadi kata common sense ini penting. Kata Gramsci, hegemoni itu bisa hadir karena adanya common sense. Common sense itu jadi pemikiran yang tidak kritis dari masyarakat. Jadi kata Gramsci, kebanyakan dari masyarakat itu tidak kritis. Nah, jadi wacana masyarakat madani civil society itu berfungsi untuk membuat persetujuan dari common sense, terutama dari kelas menengah Islam melalui retorika ilmu sosial. Nah, yang berikutnya, turunnya Soeharto dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ini yang dikehendaki di dalam teks Nurhalis Majid, sebenarnya untuk menjamin perkembangan dari kapitalisme. Dalam hal ini adalah kapitalisme neoliberal atau kapitalisme kanan baru, yang waktu itu memang sedang berkembang dan cukup dominan di dalam kapitalisme dunia, dan bahkan mungkin sampai sekarang. Yang keempat, toleransi dan pluralisme untuk membangun wacana postmodernisme dalam pemikiran Islam di Indonesia sebagai bagian penting untuk perkembangan kapitalisme. Jadi kapitalisme di Indonesia berkaitan erat dengan masuknya pemikiran posmo di dalam pemikiran Islam di Indonesia, dan itu masuk melalui gagasan toleransi dan pluralisme. Nah, sebagai sebuah kesimpulan, jadi ini bisa dilihat ada wacana-wacana yang berkembang selain dari wacananya Nurhalis Majid. Dan kemudian Nurhalis Majid memberikan satu sisi wacana Orde Baru, wacana pasca Perang Dingin, kemudian wacana di dalam kelas menengah Islam. 3 tatanan wacana ini didiskursuskan, diketengahkan, dan kemudian Nurhalis Majid menyajikannya dalam sebuah wacana masyarakat madani. Nah, munculnya gagasan masyarakat madani sebagai sebuah istilah yang dipergunakan oleh Nurhalis Majid itu dalam rangka, nah ini yang menjadi kesimpulan penting, untuk menghilangkan pengaruh dari wacana masyarakat madani yang koreferensi dengan tradisi Islam atau konservatif, atau gagasan yang dipopulerkan di Indonesia oleh Anwar Ibrahim pada tahun 95 itu. Sehingga ketika masyarakat madani sebagai sebuah istilah dipergunakan oleh Nurhalis Majid yang sebenarnya eksistensi dengan civil society, maka gagasan yang dari Anwar Ibrahim itu menjadi hilang, menjadi tidak berpengaruh. Nah, akhirnya itu berpengaruh terhadap common sense di dalam kelas menengah Islam di Indonesia,
dan itu menjadi satu aspirasi dari atau menjadi satu capaian yang dikehendaki di dalam perubahan yang dibayangkan oleh kelas menengah Islam pada waktu itu. Sebagai contoh misalkan di tahun 99 ketika B.J. Habibie menjadi presiden, ada tim percepatan pencapaian masyarakat madani, saya agak lupa lagi. Tapi intinya dia menggunakan istilah masyarakat madani. Dan isi dari dan konsep masyarakat madani yang dipergunakan di dalam buku itu ternyata sejalan dengan gagasan civil society dari Nurholis Majid. Nah, lalu kemana gagasan masyarakat madani yang dibawa oleh Anwar Ibrahim, yang mana Anwar Ibrahim ini merujuk atau berkesesuaian dengan gagasannya Naqib Alatas. Nah, itu hilang. Kenapa? Karena ada produksi dan distribusi dan konsumsi wacana dari Nurholis Majid. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa melihat intertekstualitas. Intertekstualitas itu hubungan antar tekstualitas, itu hubungan antar teks, dari sebelum teksnya Nurholis Majid dengan setelah teksnya Nurholis Majid. Baik, barangkali sebagai pembuka diskusinya itu dulu. Lebih baik kita kembangkan dengan diskusi. Saya kembalikan ke moderator, mangga. Oke, terima kasih Mas Randi atas penyampaian materinya. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Monggo apabila ada peserta yang ingin bertanya, bisa via raise hand atau via chat. Ini ada pertanyaan satu dari Mas Agung Nurrahman. Pertanyaannya adalah, apakah sama konsep produksi wacana tersebut dengan penggiringan opini publik? Monggo Mas, sekiranya bisa langsung dijawab aja. Baik, secara sederhana intinya begitu. Cuma yang jadi bedanya opini publik itu berupa keilmuan. Opini publik itu berupa konsensus. Oke. Jadi hegemoni itu adalah konsensus terhadap satu gagasan tertentu. Atau hegemoni itu dia satu penguasaan terhadap masyarakat, di mana masyarakat itu sendiri merasa tidak dikuasai. Kenapa? Karena setuju dengan hal itu. Nah,
Jadi ketika terjadi gelombang perubahan di tahun 98, pertanyaan pentingnya kan perubahan ini akan kemana gitu. Nah, maka pimpinan intelektual itu berperan penting untuk menjelaskan arah perubahan itu. Nah, posisi unik dari Nurhalis Majid itu ialah karena Nurhalis Majid menggunakan istilah mujtama madani, istilah masyarakat madani. Dari Gus Dur misalkan, atau dari siapa? Ya Allah, lupa nih. Yang lulusan Amerika Hawaii itu, dia tidak tidak menghendaki civil society itu diterjemahkan ke dalam kewargaan, ke dalam masyarakat madani atau kepada yang lainnya. Tetapi menghendaki ya civil society itu tetap saja civil society. Kenapa? Karena civil society itu adalah satu gagasan yang khas Barat. Ahmad Bashar waktu itu membuat buku yang merekam perdebatan tentang hal itu antara civil society dengan masyarakat madani. Nah, kembali lagi ke posisi Nurhalis Majid. Posisi Nurhalis Majid itu penting karena dia menggunakan istilah mujtama madani dan ingin mengatakan bahwa civil society itu sebenarnya sama dengan mujtama madani. Oke. Nah, pertanyaannya apakah memang sama? Gitu ya. Nah, tapi dengan gagasan yang dibawa oleh Nurhalis Majid itu, Nurhalis Majid berusaha untuk melakukan hegemoni terhadap kelas menengah Islam waktu itu yang menjadi basis dari kekuasaan Orde Baru di akhir-akhir kekuasaannya. Nah, maka ketika gagasan yang ada di dalam benak kelas menengah Islam itu adalah masyarakat madani, oke, tapi sebenarnya adalah civil society, maka ketika perubahan politik itu secara substansi adalah civil society, nah itu dianggap sebagai sesuatu yang cukup gitu. Jadi gagasan tentang perubahan itu sudah dianggap cukup begitu. Nah, jadi penggiringan opini publik itu di dalam kuasa hegemoni dia tidak terjadi secara seketika. Gitu. Kalau kita melihat dari hadirnya Nurhalis Majid sebagai pimpinan politik, dia tidak hadir tahun 96 saja, tapi dia hadir dari mulai tahun 70, 87, pulang kembali ke Indonesia sampai tahun 96, 98 dan seterusnya. Nah, jadi kuasa hegemoni itu muncul karena ada satu keseimbangan. Oke. Blok historis dalam istilah Gramsci. Blok historis atau keseimbangan satu sisi antara kehendak dari pimpinan intelektual, dan satu sisi dengan kehendak dari pimpinan politik atau kelas hegemoni. Kelas hegemoni yang dimaksud di dalam konteks perubahan sosial politik di tahun 98 itu adalah kelas kapitalis atau kelas neolib begitu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Randi atas jawaban yang diberikan. Mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya.
Oh, ini ada lagi, Mas. Oke. Masih dari Mas Agung Nur Rahman, kira-kira bisakah kita menilai langkah Cak Nur yang tadi produksi wacana sebagai langkah murni untuk kebaikan atau hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok? Oke, baik. Jadi kelemahan dari penelitian saya belum sempat bertemu Nurhalis Majid ketika saya menulis penelitian ini. Secara individu, saya tidak bertanya apakah ini murni kepentingan pribadinya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang ingin saya sampaikan begini. Jadi mengapa atau bagaimana Nurhalis Majid sampai memiliki pemahaman itu? Nah, inilah yang sebenarnya dibahas dalam konteks makro dari konteks sosial budaya. Secara intelektual, maka waktu itu untuk mencoba menjelaskan dari gagasan Nurhalis Majid ini, saya mencoba menggunakan teorinya Hussein Alatas tentang intelektual imperialisme, yang kemudian oleh anaknya dikembangkan lagi dengan teori benak terbelenggu dan seterusnya. Nah, saya coba temukan dari aspek intelektual imperialisme dan benak terbelenggu itu di dalam gagasannya Nurhalis Majid. Kesimpulan singkat saya, jadi Nurhalis Majid dia akomodatif terhadap Barat. Dia akomodatif terhadap Barat. Makna akomodatif terhadap Barat itu cara pandangnya terhadap modernisasi mengandaikan sebagai sebuah kemajuan dan kemudian Islam juga menghendaki kemajuan itu. Sehingga ketika kemajuan itu ditafsirkan oleh modern atau postmodern oleh Barat, Islam harus mengikuti makna kemajuan itu. Gitu. Jadi Nurhalis Majid berada dalam posisi intelektual seperti itu. Dia melihat Islam harus maju, gitu, dan kemajuan itu berada di dalam modernisasi dalam Barat. Maka ketika Barat atau modernisasi atau postmodern itu menjelaskan tentang kemajuan, Islam harus akomodatif terhadap itu. Nah, jadi apakah itu kepentingan pribadinya? Yang jelas itu gagasannya Nurhalis Majid. Tapi kalau saya lihat ya Nurhalis Majid konsisten dengan cara berpikirnya seperti itu. Dari sejak 87 setidaknya konsisten dengan hal itu. Oke, silakan ada lagi yang lain. Oke, ini masih ada lagi, Mas. Dari Mas Rifki Adha. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menjadi motivasi Cak Nur untuk membuat wacana yang ia buat? Untuk masa sekarang, siapa yang meneruskan wacananya? Oke, baik. Yang meneruskan wacana Nurhalis Majid sekarang banyak. Gitu ya. Tulis saja misalkan kata kuncinya nanti di Google juga banyak. Misalkan tulis kata kuncinya kemarin 29 Agustus Haul Nurhalis Majid, tulis saja Haul Nurhalis Majid. Nah, nanti akan kan banyak di internet itu kita temukan yang meneruskan atau yang mendukung gagasannya Nurhalis Majid. Di antara yang meneruskan gagasan Nurhalis Majid ini salah satunya yang menerima bahwa DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau hak asasi manusia secara umum tidak bertentangan dengan Islam. Nah,
Salah satunya itu. Terus motivasi dari Nurholis Majid, saya kira kita bisa husnuzon kepada Nurholis Majid bahwa motivasinya karena intelektual. Bahwa Nurholis Majid memiliki sikap intelektual seperti itu, dan dengan seluruh keyakinan intelektual Nurholis Majid seperti itu, ya Nurholis Majid berjuang untuk kebaikan bangsanya. Nah, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, cuma yang saya lakukan adalah saya tidak melihat apakah yang benar itu setuju atau yang tidak setuju, bukan. Tapi saya mencoba untuk mendudukan bahwa pemikiran Nurholis Majid itu dari tradisi ilmu politik ada di sebelah sini. Dan kemudian di satu sisi terkait dengan masyarakat madani, secara kebahasaan sebenarnya bukan dari tradisi ilmu politik baik liberal maupun sosialis, tapi secara kebahasaan dia mengakar kepada tradisi keilmuan Islam. Nah, dalam hal ini Nurholis Majid melakukan satu hal yang tidak tepat dengan mengatakan secara ontologis civil society dengan mujtama madani itu sama. Padahal secara ontologis itu dua hal yang berbeda. Meskipun mungkin di dalam tataran praksisnya, dalam tataran aksiologisnya ada hal-hal yang sama, ada hal-hal yang tidak bertentangan. Oke, begitu. Masih ada lagi Mas dari Mas Nuruddin. Mohon agar Mas Randi menjelaskan lebih jauh di mana titik temu dan titik seteru ide Alatas dan Nurholis Majid soal ide Islamic Society dan kecenderungan penolakan pada Islamic State. Apakah misalnya atas juga kecenderungan mengamini konsep Islam yes, Partai Islam no misalnya? Terima kasih. Koreksi dari masih dari Mas Nuruddin. Apakah misalnya di Alatas juga cenderung mengamini konsep Islam yes, Partai Islam no misalnya, tapi memiliki satu konsepsi lain tentang relasi sila relasi Islamic Society dan State. Oke, baik. Jadi saya mulai dulu dari Nurholis Majid. Dari gagasan yang disampaikannya sangat jelas sekali Nurholis Majid menyatakan bahwa perlunya demokrasi dan demokratisasi. Dan yang dimaksud dengan demokrasi dan demokratisasi dari Nurholis Majid itu bukan semata persoalan negara. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya. Tapi kata Nurholis Majid, demokrasi dan demokratisasi itu berakar sampai kepada pluralisme dan toleransi, di mana makna toleransinya mengacu kepada cara pandang yang sekular. Nah, Nurholis Majid dalam teks yang saya teliti dengan intertekstualitas dan antartekstualitasnya tidak menekankan kepada negara gitu. Kenapa? Karena kalau fokus demokrasi dan demokratisasi itu di negara, padahal rumahnya adalah civil society, maka kalau fokusnya di negara itu tidak substansi atau tidak mengakar. Nah, yang saya lihat Nurholis Majid jadi negara itu adalah hasil dari toleransi, hasil dari pluralisme yang dibangun di tataran masyarakat gitu. Jadi ketika masyarakatnya hadir gitu ya dalam bentuk civil society, civility, toleransi dan pluralisme,
maka demokratisasi itu akan berjalan. Nah, terkait dengan Islam yes, partai Islam no, maka sebenarnya pernyataan tersebut konsisten dengan cara pandang Nurholis Majid terkait dengan demokratisasi dan demokrasi yang mengacu kepada toleransi dan pluralisme. Gitu. Jadi substansi dari partai itu sendiri adalah perbedaan. Dan ketika Islam menjadi partai Islam, itu sebenarnya cenderung tidak terlalu signifikan. Gitu. Mau partai Islam ataupun partai bukan Islam. Kenapa? Karena yang paling substansi adalah toleransi dan pluralisme itu. Nah, kalau dalam pemikirannya Naqib Alatas, maka secara ontologisnya memang beda. Ontologisnya masyarakat Madani lahir dari pelaksanaan din. Gitu. Jadi sebagaimana yang dijelaskan atau disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang menjadi rujukan dari Naqib Alatas, bahwa kekuasaan itu mengatur atau apa yang tidak dituntaskan oleh agama. Maksudnya adalah yang substansi itu sebenarnya agama gitu. Ya, karena posisi sultan itu adalah menjadi pagar. Gitu. Tapi itu bukan substansinya, tapi itu penting karena ada hal-hal yang tidak cukup oleh din sebagai sebuah keteraturan gitu ya. Oke, secara singkat begini agar paham. Din itu adalah keteraturan. Din itu adalah posisi masyarakat yang tertib. Nah, tapi negara harus hadir karena mungkin ada keadaan tidak normal di dalam ketertiban tersebut. Gitu. Maka negara harus hadir, mau tidak mau negara harus hadir untuk memastikan ditanganinya keadaan tidak tertib dari ketertiban yang dikehendaki oleh dari ketertiban yang diwujudkan oleh agama itu. Nah, karena itu maka sebenarnya seterunya itu secara ontologis memang berbeda. Yang satu berdasarkan din, oke. Yang satu berdasarkan pluralisme, toleransi, cara pandang sekular. Sedangkan titik temunya itu adalah mengimajinasikan satu keadaan yang tertib. Gitu. Tapi masyarakat Madani mengandaikan tertib itu didasari atas din. Sedangkan civil society tertib itu didasari atas penerimaan, pluralisme, dan toleransi. Nah, jadi singkatnya seteru dan persamaannya di sana. Gitu, saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rido. Apa civil society itu mirip dengan civil religion? Di mana letak agama dalam wacana keduanya? Apa ada hubungannya? Atur nuhun. Oke, baik. Apakah civil society itu dengan civil religion? Jelasnya begini. Civil society itu dia secara secara sejarah pemikirannya hadir karena kalau kita merujuk kepada sejarah Eropa, hadir karena penentangan terhadap kekuasaan gereja dan kekuasaan kerajaan. Maka di sana misalkan dalam makna yang dikehendaki oleh tradisi liberal,
salah satu makna penting dari civil society itu adalah pengakuan terhadap kesamaan individu, pengakuan terhadap individualisme. Nah, kemudian di sana ada ruang publik yang bebas. Nah, dalam ruang publik yang bebas ini mengandaikan bahwa opini itu adalah kebenaran. Gitu. Nah, jadi civil society ini memang maknanya sebenarnya luas. Tapi di Indonesia dalam kajian politik misalkan sering dimaknai secara lebih sederhana sebagai asosiasi saja. Padahal civil society ini di dalam tradisi liberal adalah satu basis bagi masyarakat yang tertib. Jadi civil society ini maknanya masyarakat yang tertib yang didasari atas individualisme, yang didasari atas ruang publik yang bebas, di mana di sana kebenaran itu disusun, dicari, ditemukan di dalam ruang publik yang bebas itu. Jadi kalau dihubungkan dengan civil religion ya kurang lebih bisa sama gitu ya. Cuma mungkin istilah civil religion jarang dipergunakan dan yang lebih biasa dipergunakan di dalam ilmu politik adalah civil society. Dan civil society ini dalam ilmu politik maknanya lebih sering disempitkan kepada asosiasi itu saja. Karena memang wujudnya yang lebih mudah untuk dilihat, lebih mudah untuk diteliti itu adalah asosiasi itu. Oke, itu saja. Saya kembalikan. Pertanyaan berikutnya dari nih, apa yang menjadi motivasi Cak Nur untuk membuat wacana yang ia buat? Sorry Mas, yang ini udah. Nah ini Mas, apakah nilai masyarakat madani yang diusung oleh Cak Nur sama persis dengan civil society barat atau sudah mengalami penyesuaian dengan konsep masyarakat di Islam? Oke, baik. Nah, jadi retorika yang dibangun di dalam teks Nurhalis Majid ingin mengatakan bahwa zaman Rasulullah itu hakikatnya adalah civil society. Jadi Cak Nur sebenarnya melakukan akomodasi terhadap civil society. Maka yang menjadi rujukannya itu sebenarnya civil society, bukan masyarakat madani. Jadi kalau dikatakan mana sebenarnya tolok ukur yang dipergunakan oleh Nurhalis Majid, yang menjadi kayu ukurnya itu adalah civil society, bukan masyarakat madani sebenarnya. Nah, cuma di dalam teks yang ditulis, yang diretorikakan oleh Nurhalis Majid itu seolah-olah ingin mengatakan bahwa masyarakat madani itu sebenarnya sama gitu ya, seolah-olah setara antara masyarakat madani dengan civil society. Padahal secara substansi sebenarnya Nurhalis Majid mengambil dulu civil society sebagai rujukannya, sebagai tolak ukurnya, dan kemudian dipergunakan untuk mengatakan bahwa
masyarakat madani yang dibangun di zaman Rasulullah itu sebenarnya sama dengan civil society. Nah, dalam hal ini, maka sebenarnya Nurholis Majid ingin mengatakan begini, perubahan yang dikehendaki oleh gagasan civil society itu sebenarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kesimpulan singkatnya sebenarnya seperti itu. Nah, kenapa Nurholis Majid sampai pada kesimpulan itu? Ya karena Nurholis Majid secara pemikiran akomodatif terhadap Barat. Nah, pemikiran Nurholis Majid ini dikonsumsi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh kelas menengah Islam waktu itu yang menjadi basis bagi kekuasaan Soeharto, yang berperan besar terhadap perubahan pada waktu itu. Maka ketika yang muncul adalah perubahan yang dikehendaki sebagaimana dalam gagasan civil society, maka kelas menengah Islam ini menerima. Kenapa? Oh, karena civil society ini gitu ya, tidak bertentangan dengan Islam atau memenuhi gitu, aspirasi perubahan di dalam ajaran Islam. Begitu. Saya kembalikan ke moderator. Berhubung waktunya masih banyak, masih sekitar 1 jam lagi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Monggo bisa lewat chat atau raise hand. Mas ada pertanyaan lagi, Mas? Dari Mas Agung Nurrahim. Bagaimana dampak konkret pemikiran Cak Nur pada masyarakat Islam pada saat itu hingga kini? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Nurudin, terkait dengan konsep civil society dan masyarakat madani dalam konteks Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut Mas Randi? Apakah sama saja atau adakah perbedaannya? Misal, konsep masyarakat madani lebih mudah diislamisasi. Monggo, Mas. Oke, tadi yang pertama pertanyaannya bisa diulang lagi?
Pak Moderator. Ini Mas, bagaimana dampak konkret pemikiran Cak Nur pada masyarakat Islam pada saat itu Oke. hingga kini? Oke, baik. Saya jawab dulu yang pertama, nanti yang kedua moderator tolong diulangi lagi ya. Jadi bagaimana dampak konkret? Saya sempat bertemu dengan pemuda-pemuda, jadi yang waktu itu mahasiswa atau aktivis di tahun 98 gitu ya. Dan kemudian saya bertemu dengan mereka di tahun 2016 gitu. Salah satu yang mengejutkan, bukan mengejutkan sih, salah satu temuan penting dari beberapa aktivis yang waktu itu menjadi penggerak di 90-an, dan kemudian saya ketemu lagi di tahun 2015, 2016, 2017 gitu. Mereka mengatakan begini, wah kita dulu pengagumnya Cak Nur gitu. Sekarang kita baru sadar ternyata Cak Nur gagasannya liberal gitu. Cak Nur gagasannya begini-begini. Nah, dari pertemuan saya dengan aktivis-aktivis yang waktu itu di tahun 98 gitu ya, ketemu di tahun 2016, 2015. Jadi ternyata pada waktu itu ya memang Cak Nur menguasai common sense gitu dalam istilahnya Gramsci. Cak Nur menjadi wacana yang diterima oleh para aktivis itu, dan kemudian para aktivis penggerak perubahan waktu itu di kemudian hari ada yang beda pendapat dengan Cak Nur dan baru menyadari, oh ternyata gagasannya Cak Nur itu begini-begini. Nah itu menegaskan apa? Itu menegaskan bahwa memang Cak Nur telah berfungsi sebagai pemimpin intelektual pada waktu itu yang kemudian dengan retorikanya gagasan Nurholis Majid itu diterima. Nah, jadi secara konkret dampaknya terhadap masyarakat Islam waktu itu hingga kini, kata kuncinya adalah yang penting adalah gagasan perubahan atau konsep dan turunan konsep yang dibawa oleh istilah masyarakat madani akhirnya menjadi tidak populer, akhirnya menjadi hilang. Gitu. Para aktivis, para penggerak perubahan, mereka menggunakan konsep civil society, dan konsep civil society ini menjadi diskursus yang diterima di dalam ilmu politik di Indonesia. Para sarjana ilmu politik kemudian tidak mempertanyakan apa bedanya civil society dengan masyarakat madani gitu. Dalam literatur review pada waktu itu Suryadi Chula, dosen doktor yang sekarang mengajar di Makassar, sebenarnya menyebutkan juga dalam disertasinya di UI bahwa ada perbedaan antara civil society dengan masyarakat madani secara ontologis, tapi kemudian tidak dijelaskan gitu. Sehingga istilah-istilah yang dipergunakan sebagai diskursus di ruang-ruang umum
di halayak dalam perdebatan ya civil society gitu. Sedangkan gagasan masyarakat madani itu seolah-olah menjadi hilang. Nah, itu dampaknya sampai sekarang terasa bahwa publik satu seolah-olah sama saja civil society dengan masyarakat madani dan seterusnya. Padahal itu dua hal yang berbeda. Dan kemudian dalam keadaan menyamakan itu, makna yang diterimanya secara substansi adalah civil society gitu. Jadi akhirnya aspirasi perubahan, aktivitas intelektual, aktivitas politik akhirnya tidak ditujukan untuk mewujudkan masyarakat madani, tapi diwujudkan untuk civil society. Jadi apa ya? Kalau kita berbicara dalam diskursus ilmu politik, misalkan gagasan tentang masyarakat madani, dia seolah-olah tidak ada ruang gitu, atau kalaupun ada ruang, ya ruangnya sempit saja gitu. Kenapa? Ya karena seolah-olah itu bukan bagian dari diskursus ilmu politik. Jadi secara konkret, misalkan partai Islam, ya, misalkan nih partai Islam akhirnya tidak bertujuan untuk mencapai masyarakat madani, gitu secara substansi, tapi sebatas civil society. Dan akhirnya itu kan akan berdampak terhadap turunan dari strategi, taktik, dan teknis di bawah gitu. Ya, itu barangkali. Pertanyaan yang kedua, tadi moderator tolong diulangi. Baik, Mas. Jadi pertanyaan keduanya adalah terkait dengan konsep civil society dan masyarakat madani dalam konteks Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut Mas Sandi? Apakah sama saja atau adakah perbedaannya? Misal, konsep masyarakat madani lebih mudah diislamisasi. Oke, baik. Konsep masyarakat madani yang jelas dia berkesesuaian dengan dengan gagasan atau ajaran Islam gitu ya, konsep masyarakat madani. Sedangkan civil society jelas dia dari landasannya dari gagasan sekular. Sebenarnya andai kata gitu ya, waktu itu tahun 95 siapa Anwar Ibrahim datang ke Indonesia mempopulerkan istilah masyarakat madani, dan kemudian intelektual di Indonesia mengikuti Anwar Ibrahim gitu. Artinya kalau mengikuti Anwar Ibrahim pada waktu itu artinya merujuk ke Alatas gitu. Karena Anwar Ibrahim ketika itu muridnya Alatas. Nah, andaikan posisinya waktu itu seperti itu, maka tentu pengembangan gagasan, pengembangan keilmuan, agenda-agenda perubahan, itu akan lebih berkesesuaian dengan masyarakat madani. Dan masyarakat madani itu ya akan gini, salah satu contohnya misalkan posisi keilmuan di dalam konsep civil society dengan konsep masyarakat madani jelas berbeda. Oke, di dalam konsep civil society, ilmu itu lahir, singkatnya ya, ilmu itu lahir setelah civil society, singkatnya begitu.
atau pengetahuan itu lahir setelah civil society, dalam konsep civil society. Tetapi di dalam konsep masyarakat madani, ilmu itu hadir, lahir sebelum masyarakat madani. Jadi ilmu menghasilkan masyarakat madani, dan masyarakat madani ini akan menopang kembali ke ilmu. Tetapi di dalam civil society ini akan melahirkan ilmu, gitu. Nah, ilmu ini yang akan berdampak terhadap proses demokratisasi. Nah, demokratisasi ini yang akan terus menjaga civil society ini. Nah, jadi pada saat ini memang agak sulit bagi kita untuk mengangkat masyarakat madani. Kenapa? Dalam praktik politik gitu ya. Karena kalau saya lihat penggunaan istilah civil society itu sudah begitu luas dan menjadi pengetahuan umum, menjadi common sense gitu. Dan pimpinan intelektual yang posisinya setara gitu ya, kalau dibandingkan dengan Nurholis Madjid pada saat ini itu agak sulit gitu. Jadi misalkan begini, kalau kita lihat misalkan siapa yang sebanding gitu dengan Nurholis Madjid dalam posisinya sebagai pimpinan intelektual di Indonesia pada waktu itu dengan pimpinan intelektual di Indonesia pada saat ini. Nah, agak sulit untuk mencari pembandingnya yang posisinya kira-kira setara gitu dengan Nurholis Madjid pada waktu itu. Agak sulit gitu. Kenapa? Karena ketika Nurholis Madjid menjadi pemimpin intelektual pada waktu itu ditopang oleh situasi struktur sosial budaya pada waktu itu gitu. Nah, dengan kondisi sosial budaya pada saat sekarang ini gitu ya. Kemudian kalau kita melihat pimpinan intelektual yang kualitasnya setara pada saat ini dengan saat Orde Baru dengan Nurholis Madjid itu agak sulit untuk melihat apa yang seimbang gitu. Maka untuk sementara ini saya sampai pada kesimpulan bahwa ya civil society akan tetap menjadi makna yang secara umum diterima oleh publik dan bahkan di dalam praktik politik. Sedangkan gagasan masyarakat madani dia akan tetap menjadi pinggiran gitu lah. Dia tidak akan menjadi hegemoni di dalam common sense gitu. Nah, kalau ditanya lalu bagaimana caranya agar mujtama madani menjadi hegemoni di dalam common sense? Ya salah satu caranya satu harus ada pimpinan intelektual dan di satu sisi harus ada pimpinan politik atau harus ada kelas hegemoni gitu. Jadi harus ada keseimbangan di antara dua hal itu. Nah, kalau ditanya kapan terjadinya keseimbangan tersebut, ya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi yang jelas secara keilmuan pengembangan masyarakat madani itu penting untuk kita lakukan karena itu terkait dengan relevansi ilmu sosial bagi kita sebagai masyarakat Islam. Gitu. Kalau kita mengatakan bahwa Indonesia gitu ya, itu adalah bagian dari atau mayoritas adalah kaum muslimin gitu ya, maka yang relevan bagi Indonesia sebenarnya mujtama madani atau masyarakat madani itu. Maka yang
relevan dan sesuai kebenaran gitu ya, dalam cara pandang saya minimalnya begitu. Penting untuk mengembangkan gagasan masyarakat madani ini, terutama dalam bidang ilmu sosial, dalam bidang ilmu politik, ilmu budaya juga. Oke, saya kembalikan lagi, Pak Moderator. Mangga. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Apakah kiranya masih ada pertanyaan dari peserta? Monggo. Masih ada sekitar 40 menit lagi. Kalau nggak lewat chat bisa raise hand aja. Mana? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin Mas Randi bisa memberikan seperti closing statement. Dari moderator bertanya. Oh ya. Oh ya Mas. Ini ya Mas. Sebenarnya kan sebelum Cak Nur itu ketua HMI, itu kan Akbar Tanjung ya. Nah setelah Cak Nur sendiri itu ada Babe Ridwan Saidi, yang mana ketiganya itu merupakan sosok yang berbeda. Yang pertama, Akbar Tanjung merupakan politisi ulung, Cak Nur seorang pemikir handal, sedangkan Ridwan Saidi yang juga saat itu merupakan politisi, sekarang merupakan seorang budayawan yang diakui keilmuannya. Nah, mengapa pengaruh kedua orang ini tidak sebesar Cak Nur di dalam HMI? Oke, baik. Pertama, Cak Nur ini dia 2 kali menjabat ketua HMI. Nah, itu penting. 2 kali menjabat ketua itu bisa meletakkan meletakkan basis yang cukup kuat bagi sebuah organisasi. Yang kedua, Cak Nur ini dia menjadi ketua di mana Orde Baru sedang membentuk gagasan, membentuk formasinya. Jadi masa transisinya selesai 6667 gitu ya, 68 69 70. Nah, Orde Baru mulai membentuk. Nah, Nurholis Madjid menjadi ketua di masa ini. Nah, sehingga dia ditinjau dari sisi politis waktu itu berpeluang besar untuk memberikan pengaruh bagi pembentukan cara pandang, pembentukan budaya organisasi dan seterusnya. Nah, yang ketiga, Nurholis Madjid ini dia memang doktor di ilmu politik gitu ya. Jadi fokusnya memang ke arah sana. Dan kemudian Nurholis Madjid ini
berperan besar di dalam ijmi. Gitu. Sedangkan kita tahu ijmi itu sendiri dia menjadi basis atau dia menjadi kelompok kunci di dalam kekuasaan Orde Baru pasca tahun 88. Misalkan tahun 87-88 Nurholis Majid itu sering mengadakan kajian diskusi keislaman yang disokong oleh Menteri Agama pada waktu itu, Munawar Sajali. Di situ menunjukkan Nurholis Majid secara rapat, erat, bermesraan dengan penguasa pada waktu itu. Nah, jadi dengan seluruh posisi ini, jelas Nurholis Majid lebih unggul dan lebih berpengaruh gitu. Yang berikutnya, kalau kita baca dari teks Nurholis Majid secara tidak kritis, maka retorika yang diberikan oleh Nurholis Majid itu bagus gitu ya. Cara dia menulis, menyampaikan gagasan itu sangat baik gitu. Sehingga orang yang membacanya tanpa memiliki basis ontologis, basis filosofis yang kuat, dia berpeluang besar untuk menyetujui gagasannya Nurholis Majid gitu. Karena retorika atau penulisan yang dia pergunakannya sangat bagus gitu. Pada waktu itu tahun berapa? Tahun 86, 87 kalau nggak salah. Sebenarnya Nurholis Majid dengan siapa? Dengan Naqib Alatas sempat bertemu juga. Dan kemudian terjadi terjadi diskusi secara tidak langsung di majalah Panji Masyarakat. Kalau kita baca dari penelusuran di majalah Panji Mas itu, kita bisa melihat komentar, kita bisa membaca komentar Naqib Alatas terhadap Nurholis Majid maupun sebaliknya. Nah, yang bisa saya tangkap pada waktu itu, Nurholis Majid seakan-akan mengabaikan, atau kalaupun bukan mengabaikan, menganggap tidak penting gitu gagasan dari Naqib Alatas gitu. Nah, Naqib Alatas sendiri mengingatkan, dan maksudnya itu ke Nurholis Majid, mengingatkan bahwa jangan sampai terjebak gitu, atau jangan sampai terbawa kepada pemikiran Barat gitu. Itu maksudnya kepada Nurholis Majid. Nah, singkatnya, antara Nurholis Majid dengan Naqib Alatas dalam diskusi tidak langsung melalui majalah Panji Mas itu berbeda pendapat. Jadi kalau kita telusuri, seharusnya Nurholis Majid ini sudah membaca gagasannya Naqib Alatas gitu ya. Nah, cuma kalau kita baca di teks Civil Society yang Nurholis Majid buat, gagasan masyarakat madani dari Naqib Alatas itu tidak disinggung gitu. Nah, maka sebenarnya kita boleh curiga. Satu, curiganya itu apakah Nurholis Majid ini sebenarnya sudah mengakses gagasannya Naqib Alatas gitu ya. Atau yang kedua, Nurholis Majid itu memang mengabaikan gagasan
dari Nakib Alatas itu karena tidak bersetuju dengan gagasannya Nakib Alatas gitu. Nah, cuma yang jelas memang tadi Nurholis Majid menjelaskan masyarakat madani itu dengan penjelasan civil society. Nah, begitu. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Masih ada 3 pertanyaan lagi, Mas. Oh, ada lagi, siap. Ini dari Mas Nuruddin. Menarik ketika dikatakan bahwa istilah civil society bahkan menenggelamkan istilah masyarakat madani ala Nurholis Majid, walaupun mungkin secara makna tidak jauh berbeda. Apakah ini artinya dalam kajian akademik dan juga aktivis, istilah yang berbau Islam sudah semakin tergerus? Apakah itu juga yang membuat partai Islam misalnya dari waktu ke waktu semakin memudar? Apakah bisa dikatakan strategi islamisasi bahasa dalam konteks seperti ini tentu akan lebih sulit? Pertanyaan dari Mas Nurdin yang pertama. Oke, satu dulu. Satu dulu ya. Oh, satu dulu ya, oke. Satu dulu ya. Nah, ini menarik. Islamisasi bahasa apakah semakin sulit? Ya, kayaknya semakin sulit. Kayaknya memang semakin sulit gitu ya. Ya, kita tantang saja misalkan, atau kita lihat saja misalkan gini lah, di UI atau di mana, di UGM gitu. Terus kita lihat di UIN Bandung, UIN Jakarta misalkan. Coba lihat bagaimana pemakaian civil society dan masyarakat madani. Ya. Misalkan di UIN Jakarta ada pusat studi penelitian masyarakat. Dari buku dan penelitian yang diterbitkannya, yang saya baca pada tahun 2016 ketika menyusun tesis, di UIN Jakarta juga mananya lebih ke civil society, bukan ke masyarakat madani. Terus kalau di UGM, misalkan ya, saya belajar di sana, ya maknanya juga ke civil society, bukan ke masyarakat madani. Dan kajian-kajian yang didasari atas konsep ontologis masyarakat madani itu tidak ada, atau saya belum pernah membacanya gitu ya. Entah kalau Nuruddin yang masih di Jogja sekarang tahu gitu ya. Nah, saya kira di UI juga begitu, tapi saya kurang pasti ya. Yang jelas di UGM seperti itu dan di UIN Jakarta seperti itu. Nah, jadi apakah dengan demikian ini maknanya Islam akan semakin tergerus? Ya, pertanyaannya harus kita lanjutkan lagi. Tergerus di mana gitu. Kalau misalkan pengalaman saya di tahun 2016 gitu ya, yang bertemu dengan aktivis tahun 90-an, yang tahun 90-an mendukung Cak Nur gitu, menerima, dan tahun 2016 menolak itu sebagai common sense gitu, dan menyadari ternyata Cak Nur liberal gitu. Maka sebenarnya kalau melihat fakta itu, Islam tidak tergerus gitu. Nah, tapi kalau melihat setidaknya di tahun 2016 ketika saya meneliti itu di UIN, di UGM, maka bisa kita katakan ya Islam tergerus. Ya, di sini tidak tergerus, di sana tergerus. Tinggal kita lihat saja yang tergerusnya seberapa besar, yang tidak tergerusnya seberapa besar. Nanti
hasil penjumlahan dari keduanya, kesimpulannya Islam tergerus atau tidak tergerus. Menarik itu. Nuruddin bisa teliti nanti. Apakah Islam itu tergerus atau tidak tergerus. Dan kemudian sampai sejauh mana pengaruh dari Islamisasi bahasa itu terhadap masyarakat Islam. Nah, ini penting. Kayaknya belum ada juga yang meneliti. Bisa diteliti. Ya, hasil penelitiannya bisa diterbitkan ke jurnal. Nah, dari jurnal itu kan nanti akan didebat gitu. Makanya di sini pentingnya komunitas keilmuan. Dan kemudian bisa disampaikan ke mahasiswa di UIN di mana ini benala nih terus ada nih dan terus berkembang. Pertanyaan yang kedua, moderator bagaimana? Nih kata Mas Nuruddin, optimis itu memang penting ya Mas. Hahaha. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Ayub nih. Oke. Oke. 1. Apakah warisan intelektual Cak Nur saat ini memang hanya bisa ditafsirkan oleh mereka yang berorientasi liberal? Apakah ada lebih dari satu kubu dalam Cak Nurian? Ataukah memang dimensi pemikiran Cak Nur itu sudah fix dan clear? Sehingga memang hanya ada satu interpretasi yang mungkin atas pemikiran beliau. Yang kedua, sejauh mana sebenarnya pemikiran Cak Nur ini bisa diletakkan sebagai justifikasi bagi developmentalisme Orba atau bahkan bagi blok barat ketika itu. Oke. Baik. Yang pertama, apakah sudah fix dan jelas? Oh, pemikiran Cak Nur ini liberal. Kalau dalam pendapat saya sendiri, ketika menelusuri pemikirannya Cak Nur, maka memang jelas sekali Cak Nur itu akomodatif terhadap Barat. Sulit untuk membantah bahwa Cak Nur ini tidak akomodatif terhadap Barat. Mana akomodatif terhadap Barat itu artinya Barat yang superior gitu. Barat yang menjadi tolok ukur. Jadi kalau coba ditafsirkan ulang tidak begitu agak sulit gitu. Dan kemudian kalaupun ada yang memaksa begitu, jadinya pemikiran Cak Nur jadi tidak konsisten gitu. Jadi kalau mau konsisten ya harus begitu gitu. Itu yang saya pahami gitu. Karena sangat jelas sekali dalam teks-teks yang ditulis oleh Cak Nur itu maknanya mengarah ke sana. Itu dalam buku apa yang tebal itu Islam, jadi lupa, udah lama nggak dibuka lagi. Dari beberapa tulisannya memang menunjukkan secara filosofis gitu ya, gagasan tentang realitas, gagasan tentang kebenaran, gagasan tentang ilmu dari Nurhalis Majid ini tidak merujuk kepada ya konservatisme Islam begitulah. Tidak sesuai dengan hal itu, tapi lebih sesuai dengan modernisasi Islam dalam makna tadi akomodatif terhadap Barat itu. Nah, yang kedua menjadi justifikasi dalam pembangunan Orde Baru. Jadi Nurhalis Majid ini dia sebenarnya sangat rapat dengan Orde Baru. Bahkan Pak Harto itu akan mempercayakan Mahkamah Reformasi itu ke Nurhalis Majid. Jadi andaikan, nah ini penting, andaikan waktu itu Nurhalis Majid tidak menolak tawaran Soeharto, maka Soeharto tidak akan turun.
Tapi waktu itu tahun 98 Nurhalis Majid menolak tawaran Soeharto untuk menjadi ketua Mahkamah Reformasi. Jadi waktu itu Soeharto tetap jadi presiden, tapi kemudian ada Mahkamah Reformasi. Nah, Nurhalis Majid menolak untuk menjadi ketua dan mengatakan, silakan Bapak mundur saja. Gitu. Nah, jadi sebelum Soeharto turun, Nurhalis Majid ini sangat rapat, sangat erat dan dipercaya oleh Soeharto. Nah, tapi kemudian dalam konteks global. Makna dari perubahan besar dalam konteks global ini adalah perubahan di dalam kelas hegemoni kapitalis di dunia. Yang mana waktu itu kapitalis berusaha diterjemahkan ulang, disusun, dan dimenangkan oleh ideologi kanan baru dan neoliberal. Gitu. Yang wujudnya yang bisa kita kenal hari ini sebagai good governance. Ada negara, ada civil society, dan kemudian ada sektor swasta. Nah, jadi Nurhalis Majid menghendaki agar Indonesia untuk mengikuti arus perubahan global ini, karena kalau tidak ketahanan bangsa nanti akan hancur. Nah, kalau ketahanan bangsa hancur, maka bangsa Indonesia akan hilang. Gitu. Jadi dengan retorika yang Nurhalis Majid susun, yang beliau susun, Nurhalis Majid sebenarnya ingin mengatakan Pak Harto, kalau mau bangsa Indonesia itu tetap ada, maka bangsa Indonesia itu harus melakukan demokratisasi, melakukan demokrasi. Nah, salah satunya adalah mengubah Undang-Undang Dasar dan kemudian Pak Harto turun. Singkatnya begitulah. Dari teks yang saya baca itu. Jadi bagaimana hal itu menjadi justifikasi? Menjadi justifikasinya Nurhalis Majid itu dia menempati posisi sebagai pemimpin intelektual yang memastikan agar masyarakat menerima gagasan untuk berubah, menerima gagasan untuk mengubah Undang-Undang Dasar, menerima gagasan untuk turunnya Soeharto. Nah, jadi apakah Nurhalis Majid seorang neoliberal? Nah, ini perlu diteliti lebih lanjut. Belum tentu ketika Nurhalis Majid menjadi pemimpin intelektual dalam perubahan waktu itu yang akhirnya Indonesia menjadi neoliberal, itu belum tentu Nurhalis Majid itu neoliberal. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Namun Nurhalis Majid memastikan jalan, gitu ya, memastikan jalan, memastikan masyarakat Indonesia, setidaknya kelas menengah Islam perkotaan waktu itu, untuk menerima bahwa memang Indonesia harus berubah. Dan salah satu perubahannya yang tadi saya sebutkan itu. Begitu. Oke, saya kembalikan moderator. Enggak. Oke. Makasih Mas atas jawabannya. Mungkin pertanyaan Mas Ayub tadi merupakan pertanyaan terakhir di forum ini. Mungkin sekiranya Mas Randi bisa memberikan closing statement. Oke, baik. Saya akan menutup dengan satu kesimpulan begini. Jadi kita perlu mencontoh kepada Nurhalis Majid, gitu ya. Mencontoh
terkait dengan kegigihan, terkait dengan konsistensi beliau di dunia intelektualitas. Gitu. Setuju atau tidak setuju, kita perlu mengakui bahwa Nurholis Majid telah menempati posisi intelektual yang unik di dalam sejarah masyarakat Indonesia. Nah, adapun terkait dengan pemikirannya yang menyamakan antara civil society dengan masyarakat madani, maka dari segi kebahasaan gitu ya, sebenarnya itu tidak bisa diterima. Secara ontologis, Nurholis Majid menyamakan di antara keduanya. Dan menurut saya itu juga tidak bisa diterima atau tidak sesuai. Gitu. Karena secara ontologis, civil society itu berakar dari sejarah Eropa yang mana pengembang era pencerahan mengakibatkan atau muncul berbarengan dengan gagasan sekular, dan sebagai konsekuensinya adalah lahirnya civil society. Nah, dari civil society itulah melahirkan demokrasi sebagai konsekuensi yang harus diterima. Gitu. Jadi demokrasi itu sendiri kan diterima abad ke-19 lah, abad ke-20 gitu, baru diterima. Sebelumnya ya demokrasi dianggap sebagai sesuatu yang buruk gitu. Nah, namun karena civil society itu terus berkembang, maka akhirnya demokrasi itu diterima. Nah, kalau di kita di Indonesia gitu ya, seolah-olah yang muncul demokrasi dulu gitu, baru civil society. Nah, sedangkan masyarakat madani ini secara ontologis dia berakar dari din gitu, di mana maknanya sangat khas ditentukan oleh Al-Quran gitu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nakib Alatas. Masyarakat madani mengandaikan satu masyarakat yang tertib sehingga melahirkan sebuah tamadun peradaban gitu. Dan peradabannya ya bukan puncaknya secara politik ke demokrasi, bukan gitu. Ya puncaknya secara politik ya ke masyarakat madani itu sendiri gitu. Ya masyarakat madani itu sendiri adalah puncak gitu. Nah, jadi karena ontologisnya berbeda, maka sebenarnya kajiannya pun harus berbeda. Cuma ya secara praksis misalkan civil society misalkan dikembangkan oleh Habermas gitu ya, on demokrasi gitu ya, demokrasi deliberatif gitu ya, sampai kepada prasyarat dari ruang publik itu seperti apa. Kemudian dari sana para aktivis menyusun handbook demokrasi deliberatif pengembangan masyarakat gitu, turun. Nah, sampai sejauh itu. Nah, tapi coba kalau misalkan masyarakat madani gitu ya. Masyarakat madani sebagai sebuah konsep, terus yang mengembangkan secara lebih praksis siapa gitu ya. Istilahnya Habermasnya kalau di civil society, di masyarakat madani siapa? Terus kalau ada, apakah itu dijadikan handbook gitu agar menjadi pegangan nanti aktivis Muhammadiyah, aktivis NU, aktivis Persis gitu ya, aktivis Nahdlatul Wathon dan seterusnya gitu ya, menggunakan hal itu gitu untuk terjun ke masyarakat. Nah, ini yang belum ada di konsep masyarakat madani. Jadi agendanya sangat banyak gitu ya untuk mengembangkan dalam konteks
di Indonesia. Ya di sini mungkin ada beberapa yang dari ilmu politik gitu ya, ya sedikit-sedikit gitu. Kalau bersetuju dengan masyarakat madani, kita bisa mengembangkan gitu. Nah itu sebagai kata penutup dari saya. Terima kasih pada Bentala Suhada yang sudah mengundang saya untuk mengisi di kajian pada hari Ahad ini. Dan semoga dalam keterbatasan melalui Zoom ini ya, apa yang disampaikan oleh saya ini bisa menjadi ilmu bagi kita. Saya sendiri sebenarnya agak kurang puas kalau menjelaskan lewat Zoom. Jadi kurang lepas gitu. Padahal kalau tidak lewat Zoom penjelasannya bisa banyak, bisa panjang. Ya cuma alhamdulillah dengan Zoom juga kita sudah bisa bertemu, bisa bertukar gagasan gitu. Dan semoga menjadi amal ibadah bagi kita. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Enggak. Oke, terima kasih Mas Randi atas penyampaian materinya dan jawaban-jawabannya yang sangat mendalam. Mungkin sampai di sini saja Majelis Bentala Syuhada di hari Minggu ini. Mungkin bagi para peserta kita bisa bertemu di minggu-minggu berikutnya. Untuk minggu depan Majelis Bentala Syuhada akan diisi oleh Mas Yusuf Patria dengan judul Kolonialisme dan Dekolonisasi Membaca Pikiran Malik Benabi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Randi dan para peserta yang sudah hadir dalam Majelis Bentala Syuhada pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.